Kemudian bagaimana nih mengajarkannya? Kalau kami menawarkan supaya model pembelajaran itu kontekstual. Jadi kalau ada peserta didik yang bertanya, ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik, kemudian jangan cepat merespons, terutama kalau pertanyaannya itu di luar dugaan ya. Kemarin ada pertanyaan dari guru, Ibu, apa namanya, karena sedang hamil gitu ya, kemudian ada peserta didik, tapi yang masih pra SD, masih 5 tahun, masih balita, itu bertanya, anaknya juga gitu ya, bertanya, "Ibu itu nanti Dedek keluarnya bagaimana? Dari mana?" Wah, bingung dia menjawabnya seperti apa. Nah, kalau kita mendengar pertanyaan yang di luar apa namanya, ekspektasi ya, di luar perkiraan gitu ya, itu kita bisa apa namanya, tarik nafas dulu kalau kita belum tahu nih, tarik nafas, kemudian senyum dulu kalau kita merasa, wah ini pertanyaan yang kita respons dulu ya, kita apa namanya, kembalikan dulu ke anak bahwa pertanyaan itu bagus gitu ya. Wah, apa namanya, hebat sekali ya pertanyaan Adek gitu misalnya, atau pertanyaan kalian ya Nak bagus sekali gitu. Eee, tapi misalnya ibu perlu mencari, apa namanya, cara untuk menjelaskannya, karena ini, agak sulit menjelaskan. Tapi kalau misalnya orangnya lebih, gampang gitu ya, lebih, kelihatannya, apa namanya, eee, karakteristiknya itu lebih terbuka, kemudian, asik gitu ya anaknya, boleh diberikan penjelasan, secara sederhana dulu. Misalnya, Eee, kalau pada perempuan itu akan mengalami namanya bersalin misalnya atau melahirkan, nanti, diajarkan misalkan diberi kalau anaknya perempuan yang mengajarkan misalnya ibunya mungkin dia bisa lebih terbuka ya, bisa diperlihatkan bagian-bagian tubuhnya misalnya, ditunjukkan, tidak perlu dibuka juga gitu ya, diberitahu gitu ya, oh nanti melalui, jalan lahir. Jalan lahir itu memang salurannya itu bersamaan dengan ketika kita pipis misalnya gitu. Jadi sampaikan dengan bahasa yang anak-anak kira-kira bisa paham gitu ya. Nah, ini akan menjadi bermakna pada pembelajaran anak itu pada saat itu ya. Nanti kalau misalnya kita ada merasa di kemudian, oh salah nih saya cara penjelasan itu, segera kembali ke peserta didik, kemudian kita sampaikan, mohon maaf bahwa kita salah memberikan informasi. Sekarang kita ingin meluruskan misalnya. Ya, tapi sebaiknya memang yakinkan dulu diri kita ya, kalau perlu latihan dulu untuk materi-materi yang sifatnya apa namanya agak sulit ya. Kemudian tentu saja manfaat materi yang disajikan akan lebih terasa, motivasinya muncul dan seterusnya ya, suasananya kondusif. Jadi tidak perlu tuh khawatir dengan suasana yang mengerikan seperti tadi gitu ya. Oke, ini contoh bukunya. Sudah muncul ya. Nah, di dalam web ini kita ada kuesioner sebenarnya di atasnya sebelum di-download. Ini ada kalau berkenan Ibu dan Bapak boleh mengisi dulu kuesioner yang ada di atas ini, yang di atas bagian yang diunduh ya. Nah, itu bisa diklik kemudian diisi supaya kita bisa tahu pengetahuannya sejauh mana. Kemudian baru dipelajari bukunya. Kemudian apa namanya, Ibu di sini, kemudian nanti bisa direspons ya materinya itu seperti apa. Ya, ini adalah bukunya. Nah, ini tadi terkait dengan pertanyaan apakah diberikan dalam kelas tertentu misalnya gitu ya, laki-laki dan perempuan dipisah atau secara individu ya. Nah, di sini ada nih peran guru ya. Teknik yang bisa kita lakukan, guru itu sebenarnya bukan cuma pendidik, tetapi dia juga merupakan coach, ya, pelatih, kemudian mentor juga, kemudian konselor juga. Jadi pada saat pertanyaannya muncul di situasi yang lebih pribadi, boleh kalau ada kesempatan kita langsung memberikan konseling kepada peserta didik. Kalau misalnya di kelas harus didemonstrasikan, misalnya tadi pertanyaan tentang bagaimana mengajarkan memberitahu tentang mimpi basah. Kita bisa pakai praktek ya, menggunakan alat-alat ya, misalnya pakai sagu gitu ya, pakai air ya, dicairkan, kemudian atau menggunakan lem misalnya. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa nanti cairannya itu seperti apa bentuknya ya, konsistensinya, lengketnya seperti apa misalnya gitu. Nah, itu bisa didemonstrasikan atau bisa menggunakan media. Nah, di sini sebenarnya diceritakan bahwa
pelajaran-pelajarannya ini bisa mata pelajaran apapun, bukan cuma di kelas 6, tetapi mungkin kita bisa ketika membahas pelajaran bahasa Indonesia itu kan bisa saja diarahkan kepada topik pubertas ya, misalnya nih tentang wawancara, jadi kemampuan berkomunikasi ya. Kemudian nanti mereka mempresentasikan dan seterusnya, itu bisa. Kalau IPA sudah jelas-jelas ya karena dia terkait dengan sains untuk apa namanya, pengenalan diri pribadinya ya. PJOK juga karena dia terkait dengan kesehatan nanti ya. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang bisa terlibat di apa namanya di insert ya, dimasukkan materi-materinya.